Shalom bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita mulai ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara kita yang sudah ada di tempat ini, saya percaya kita rindu datang masuk dalam hadirat Tuhan pada saat pagi hari ini. Jadi mari kita fokuskan hati kita, pikiran kita bawa kepada Tuhan. Kita percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah ada di tempat ini. Amin. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau teramat baik bagi kami. Engkau selalu menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sepanjang satu minggu ini Tuhan menyertai kami. Tuhan memberkati kami. Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini kami melangkah ke rumah Tuhan dengan satu kerinduan ingin berjumpa dengan Tuhan dengan hadirat Tuhan, karena kami tahu Tuhan, ketika kami berjumpa dengan Tuhan, rasa bahagia, rasa ketenangan, ketenteraman akan kami miliki dalam hidup kami. Kami percaya di hadirat-Mu ada pemulihan, di hadirat-Mu ada kesembuhan, di hadirat-Mu ada pengampunan. Di hadirat-Mu ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Engkau ada di dalam hati. Kami bawa hati kami. Kami bawa hidup kami bagi Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami Yesus datang menghadap Engkau bagi kami. Di rumah-Mu yang kudus, di mana Engkau bertata di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau bermazmur bagi Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau di tempat ini. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Penuhi hati kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Suasana surga terjadi di tempat ini. Suasana ilahi terjadi di tempat ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan ibadah ini dari awal mulai sampai akhir di dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan lindungi, Tuhan berkati, sehingga mereka sampai ke tempat ini. Kami boleh bersama-sama menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami nikmati hadirat Tuhan. Kami nikmati lawatan Tuhan pada pagi hari dalam nama Yesus. Bersama kita katakan. Saya persilakan kembali Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, pandang Tuhan, pandang Allah yang ada di tempat ini. Di Allah yang setia. Tempat
sudah memilih kita hari ini. Kalau Kau ada hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Sudah sepantasnya kita selalu bersyukur atas segala perbuatan yang berhidup. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuliakan. Sebab Dia Tuhan yang selalu setia. Dia Tuhan yang selalu berjanji dan menepati janji. Oh, kalau pagi hari ini Engkau yang punya perlindungan,
Saya percaya kita semuanya bersuka cita, amin. Dalam yang dirinya katakan Tuhan Yesus sangat baik bagimu. Yang merasakan mengalami sepanjang 1 minggu ini Tuhan Yesus baik, boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa bagi Tuhan, kita berdoa bagi Tuhan. Haleluya. Ada lagi yang lain dari orang. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu. Saya percaya kita semuanya yang hadir tempat ini dan jemaat-jemaat yang setia, amin. Masih emosional lagi bagi Yesus, amin. Masih kuat, amin. 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 Mari kita bersama bagi Tuhan, kita katakan Kau
Puji Tuhan, saya persilahkan kembali Bapak Ibu Saudara duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati kita, rindu haus akan kebenaran firman Tuhan, kiranya ada dalam hati kita pada saat ini. Firman Tuhan adalah perintah terang yang akan menerangi perjalanan hidup kita, sehingga kita tetap ada berada di jalan itu. Tanpa firman, kita akan tersesat dalam hidup ini. Rindukan firman, firman akan menguatkan menjadi jawaban. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Melihat jalanku saat ku tak mengerti rencana, ku pegang janjimu, berharap hanya padamu. Saat ku tak melihat, saat melihat jalanku, saat ku tak mengerti
mana Tuhan berfirman bagi setiap kami Bapa. Kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan di Bapak Ibu sekalian. Shalom. Nama saya Nathan, marga saya sendiri. Saya mulai di gereja di Mojokerto. Mojokerto itu di pinggiran Surabaya. Jadi kalau dari jalan tol itu kira-kira 20 menit aja sudah ke Mojokerto. Puji Tuhan, saya mau bawa oleh-oleh dari sana, tapi itu orang segini banyak, gimana caranya? Tapi ada satu oleh-oleh yang bisa saya bagikan kepada kita semua pagi hari ini, sebuah lagu. Lagu ini judulnya Gandol Gusti. Bu Anton dari mana? Pati, yang kemarin rental mobil. Dari Pati ya. Nah, kalau Bu Serbakti ini pasti tahu lah lagu ini ya, udah biasa. Tapi mungkin kita belum semua tahu lagu ini, ya kita belajar sama-sama ya. Gandol Gusti. Gandol Gusti itu artinya gini, gandol itu melekat, bergantung, ya. Benar-benar bergantung kepada Tuhan, itu gandol, ya. Yuk, kita mulai yuk. Jangan-jangan saudara yang hadir di sini belasan Jawa semua, saudara. Mungkin dulu nenek moyangnya nih berasal dari Jawa barangkali. Yuk kita sambil berdiri semua nyanyi lagu ini. Gandol Gusti. Setiap hari, setiap saat kita gandol Gusti. Amin. Gandol Gusti, yuk sekali lagi. Ya.
susah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi ketika teks bahasa Indonesia juga, saya tetap pakai gandul Gusti ya. Karena susah menerjemahkan ke bahasa Indonesia itu susah. Jadi bahasa Jawa ini lebih kaya dari bahasa Indonesia ya. Sama seperti bahasa Inggris kan. Satu kata bahasa Inggris tapi susah menerjemahkannya ke bahasa Indonesia. Jadi panjang gitu terjemahannya sebenarnya. Nah seperti itulah. Saudara, kenapa saya nyanyi lagu Gandul Gusti? Karena firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang Gandul Gusti. Tentang apa Bapak Ibu Saudara? Gandul Gusti. Katakan bersama-sama, Gandul Gusti. Colek kiri kanan saudara, katakan Gandul Gusti. Berikan kemuliaan saja bagi Allah. Yuk, layar berikutnya. Ya, saudara, gandul terus. Gandul Gusti. Nah, gandul itu artinya, selanjutnya bisa dulu. Saya sudah pakai kalender sini. Ya, namanya teknologi begitu ya. Kadang-kadang rada nyantol namanya komputer. Terima kasih saudara musik. Mungkin juga bisa stay dari sini temani saya. Pak siapa? Pak Putra, oke, Putra, terima kasih. Mereka ini udah latihan dulu loh saudara. Kalau mana bisa tiba-tiba, saudara. Jadi beberapa hari sebelum saya udah ya Pak Serbakti, saya bilang, Pak kalau ke musik belajar lagu ini, nanti saya mau nyanyi lagu ini. Ternyata hari ini berjalan dengan lancar. Tepuk tangan dulu untuk para pemusik. Ya, sudah? Nah, gandul itu artinya melekat, saudara. Melekat, menempel, tidak terpisahkan. Terus itu artinya gandul. Jadi gandul itu melekat, kayak seperti lem begitu saudara. Next, slide berikutnya. Jadi tidak terpisahkan. Nah ini, menempel tidak terpisahkan dengan siapa? Dengan Yesus. Kenapa saya pakai gambar balon udara saudara? Karena begini. Ini di Kapadokia di Turki ya. Kalau Bapak Ibu bisa waktu ada berkat jalan-jalan ke Turki, naiklah balon udara di sana terkenal. Nah, saudara bisa bayangkan naik balon udara seperti ini, tapi saudara tidak bergantung sepenuhnya kepada balon udara itu dan saudara katakan, aku tidak mau. Lalu saudara keluar dari balon itu, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Inna ilahi wa inna ilahi raji'un. Lah ya, kenapa? Karena tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain. Kalau saudara sudah ada di balon udara, maka satu-satunya yang bisa saudara lakukan hanya pasrah dan percaya kemanapun balon udara ini akan membawa saudara. Amin. Begitulah kalau kita percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Apapun yang terjadi, situasinya memburuk, situasinya semakin tidak ada harapan, tetap percaya seperti kita di balon udara. Sebab begitu kita keluar dari kasih karunia Tuhan, maka inna ilahi wa inna ilahi raji'un. Ya kan? Ya, jemaat ini macam-macam ya. Ada jemaat yang kalau dengar khotbah itu menikmati, ya, nyanyi menikmati. Ada juga yang sudah lompat-lompat, ada musik, dia tetap gini aja. Ada musik, sakit sopannya barangkali sebenarnya. Setelah nikmatilah ketika beribadah, amin. Nah, setelah kan orang Jawa bilang wis kadung datang ke sini ya. Kalau wis kadung itu artinya sudah terlanjur. Kepala basah sekalian mesisan kata orang Jawa, ya kan? Jadi mesisan, wis kadung terkoda kene, wis kadung datang ke sini, mesisan basah, nikmati ibaratnya saya waktu 2 jam, soalnya begini aja begini 2 jam soalnya. Apa nggak tersisa itu saudara? Apa barangkali ada yang nikah gitu saudara? Jadi begini aja kiri kanan. Dulu ada waktu kecil dulu ada cerita si Unyil ya kan? Jadi dia gerakannya begini-begini, tangannya cuma gini-gini saudara. Itu si Unyil, tapi kita bukan si Unyil, amin. Nah, saudara berikutnya. Ya, mari kita buka satu ayat firman Tuhan. Mazmur 91 ayat yang 14. Ada yang bawa Alkitab? Sekarang sudah tidak ada yang bawa Alkitab. Tapi barangkali ada yang bawa Alkitab, bisa tolong diangkat Alkitabnya yang bawa Alkitab. Nanti dapat bonus dari Pak Sumpati ya Pak. Iya kan, cituan. Ini saya angkat Alkitab ibu saya. Ini Alkitab ibu saya, saudara.
Ini saudara udah ditempel lakban. Nggak tahu mungkin sudah berapa puluh tahun ini udah pecah-pecah saudara. Nah, ini Alkitab yang rajin dibuka setiap hari seperti ini saudara. Ini Alkitab ibu saya, kalau saya ini surat kedua. Kalau Alkitab saudara masih mulus, saudara tidak ada coretan satu pun di dalamnya saudara ya. Mungkin jarang dibaca saudara ya. Hanya diambil hari Minggu, setelah itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ditaruh di rumah saudara. Nanti Minggu diambil lagi saudara. Haleluya. Nah, saudara mari kita baca bersama Mazmur 91 ayat 14. Kita baca bersama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya saat ia mengenal namaku. Amin. Saya katakan amin. Persiapkan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kalau kita melekat gandol, sudah gandol, melekat kepada Tuhan, maka firman Tuhan berkata, aku akan meluputkannya dari maut, celaka, mara bahaya. Aku akan membentenginya dari orang-orang yang berniat jahat, menipu, saudara. Dan aku akan memberikan kemenangan sebab ia mengenal namaku. Ia mengenal namaku, kata Tuhan. Amin. Nah, saudara, kenapa kita harus gandol Gusti? Kenapa kita harus melekat kepada Tuhan hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara? Why? Next. Why? Kenapa? Ya. Kenapa? Opo, kita akan jawab ya. Opo, kenapa? Mengapa? Karena begini, kita hidup sekarang di zaman daripada Matius 24. Ini masa di mana kita hidup sekarang ini adalah zamannya Matius 24, Bapak Ibu Saudara. Apa itu Matius 24? Nih, Matius 24 itu sekarang ini saudara hidup, bahkan hidup kekristenan ini penuh dengan dunia penyesatan. Kemarin ramai kan Kristen progresif, katanya bahwa Yesus itu bukan satu-satunya jalan keselamatan. Yang kedua, Alkitab itu bisa salah, kan Alkitab juga buatan manusia, bikinan manusia. Alkitab juga bisa salah. Yang ketiga, diajarkan kita harus tunduk hanya kepada Tuhan. Nggak usah tunduk kepada pemimpin-pemimpin rohani, nggak usah tunduk kepada gembala, nggak usah tunduk kepada atasannya gembala, karena gembala juga manusia, berdosa, bisa bersalah juga. Ya udah, kita hanya tunduk kepada Tuhan. Wah, saudara ya, penyesatan terjadi di mana-mana. Banyak ke depan akan banyak lagi pengajaran yang aneh-aneh, saudara. Di Surabaya ada sebuah penginjil, saudara, itu terkenal. Kenapa? Karena dia suka nubuat-nubuat, saudara. Nubuat. Jadi orang datang ke situ kalau dia buka persekutuan itu di luar hari Minggu. Orang datang ke sana, nanti habis khotbah, habis kebaktian itu didoakan satu persatu, sebenarnya. Saking banyaknya yang mau didoakan, ada mungkin 300 orang. Jadi kayak praktek dokter, ambil nomor antrian. Nomor antrian 1, nomor antrian 2, nomor antrian 3. Nah, jadi kadang orang datang ke situ memang bukan cari Tuhan, hanya mau cari dia ngomong apa tentang saya. Jadi kayak hukum gitu, saudara. Nah, saudara, jadi banyak ibu-ibu tuh dia datang ambil nomor, lalu kemudian pergi, nggak ikut ibadah, pergi. Dia cuma datang ambil nomor, dia pergi, saudara. Pergi kemana? Mungkin antar anak sekolah, mungkin belajar dulu. Abis itu dia telepon temennya, saudara. Wis nomor piro saiki? Cari nomor, saudara. Udah nomor berapa sekarang? Kan nomor piro? Aku nomor 250 bisa. Oh, saya kira nomor 220. Ya wis aku belum semua nomor. Aku segera ke sana. Oh, tinggal 30 orang. Wah, lucu. Begitu nomor 250 maju dari dua kasusnya. Lalu si orang yang punya katanya karena ini buatan mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki dia bilang begini. Lalu dia begini. Oh anakku, tenanglah. Walaupun suami yang kau kasih telah dipanggil Tuhan, namun sekarang Tuhan yang menjadi suami mendampingi hidupmu. Ulang dia marah-marah, saudara. Apa ngawret? Kenapa dia marah-marah? Dia belum kawin, saudara. Katanya suaminya meninggal, dia aja belum kawin, saudara. Berarti salah kan, saudara? Iya kan? Nah, saudara, begitulah, saudara. Kenapa? Salahnya sendiri orang-orang Kristen. Kok bukannya mau dengar suara Tuhan, maunya dengar, wah dia ngomong apa, dia ngomong apa. Nah, saudara, kenapa nggak langsung tanya kepada Tuhan, Tuhan engkau ngomong apa tentang aku? Amin. Nah, saudara, perang, wah kita lihat sekarang perang di mana-mana ya. Dan sekarang perang Israel dengan musuh-musuhnya, saudara. Perhatikan bahwa ini adalah tanda-tanda menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi
Teman-teman saya bilang, wah itu mana kita dukung siapa? Ya, nggak dukung siapa-siapa. Ini penggenapan rencana Tuhan kedatangan Yesus kedua kali sebenarnya. Karena nanti jelang kedatangan Tuhan yang kedua kali ada yang namanya perang Armageddon. Itu Israel akan diserang dari seluruh dunia sebenarnya. Dan pada saat itulah Yesus datang dari surga, menginjakkan kaki di Bukit Zaitun terbelah menjadi dua, dan ada lembah Armageddon. Dikatakan di Yerusalem ada darah setinggi tali tekan kuda, banjir darah di mana-mana. Nah, satu waktu saudara, saya ketemu dengan seseorang, bukan agama kita, saudara, dari agama seberang. Lalu dia mancing saya. Saya kan di sana jadi ketua RW juga di rumah saya, dan saya menginisiasi teman-teman warga, ayo bangun masjid, karena perumahan kami perumahan baru belum ada masjid. Saya inisiasi bentuk panitia pembangunan masjid. Jadi saya ada di grup panitia pembangunan masjid sudah. Saya pendeta Kristen tapi ada di grup panitia pembangunan masjid. Kenapa? Karena posisi saya sebagai ketua RW, ya nggak ada masalah di situ. Nah, saudara, lalu mereka mulai tanya, Pak, gimana Pak RW? Ini tentang Israel. Wah, kalau saya ngomong bela ini repot nih. Saya bilang begini, di dalam Alkitab sudah dijelaskan bahwa ini adalah penggenapan tentang kiamat. Nah, mereka kan ngomongnya kiamat itu. Berarti sama Pak, di kitab kami juga ada. Nah ya sudah, ya kan? Jadi kita ngerti ya, kita melihat ini dari perspektif kacamata agama, ini memang harus terjadi. Iya Pak. Nah ya sudah selesai itu, ya kan? Nah, saudara, ada kelaparan, ada gempa bumi di mana-mana, kemudian ada martir. Saudara di sini bersyukurlah ya, bisa ibadah dengan bebas begini, walaupun ya kadang-kadang masih ada juga gangguan. Tapi mungkin Bapak Ibu baca berita yang viral beberapa 1-2 minggu yang lalu tentang ada sebuah gereja di Sidoarjo, habis ibadah didatangi kepala desa. Ditanya mana IMB-nya, suruh tutup gerejanya. Padahal sudah dibangun begini besar gerejanya. Itu hanya di seberang sungai dari tempat saya. Jadi tempat saya di sini, tempatnya di seberang sungai itu. Bayangkan gedungnya sudah dibangun, sudah mulai ibadah, sudah diresmikan. Waktu itu tokoh-tokoh masyarakat juga hadir, pemuka-pemuka agama juga hadir. Saudara, diresmikan sah. Jalan 1 bulan kepala desa datang ujung-ujungnya. IMB-nya mana? Lah, repot kalau yang ditanya IMB, saudara. IMB itu kan prosesnya rumit, saudara. Ya kan? Dan apa yang terjadi, saudara, bayangkan 200 jemaat. Saya tanya kemarin minggu, Pak, Shalom, kemarin bagaimana ibadahnya Pak? Ya Pak, puji Tuhan, untuk sementara kami ibadah dari rumah ke rumah. Di rumah saya Pak bisa 400 orang, saudara. Sedih, saudara. Itulah yang terjadi, saudara. Nah, inilah dunia Matius 24, itu yang terjadi. Aturan-peraturan itu di lapangan itu nggak jalan, saudara. Yang di lapangan itu apa yang terjadi di sekitar itu yang menentukan bagaimana nasib gereja itu, saudara. Nah, kemudian kamu tata di mana-mana lah. Wah, kalau ada yang murtad langsung kan diundang sana, diundang sini, podcast sana, podcast ini, dan mereka mulai kata orang Jawa ngelek-ngelek no agamanya sebelumnya, ya kan? Wah, ngelek-ngelek, wah ya apa itu Kristen? Wah, inilah zaman Matius 24, pengkhianatan. Saudara kalau merasa sakit dikhianati, inilah yang terjadi sekarang ini, zaman dimana pengkhianatan itu terjadi. Saya baru tadi malam sampai di Medan, saudara, dari Malaysia. Nah, jadi pesawat itu Air Asia penuh, sudah penuh sesak, penuh beneran penuh. Kenapa? Oh, saya ngerti, hari Senin mulai masuk sekolah. Jadi itu liburan terakhir anak-anak. Orang Medan kan kalau liburan paling dekat, paling murah, kalau nggak ke KL, ke Penang, ya kan? Ke Penang cuma 400.000, setengah jam perjalanan. Ke Kuala Lumpur juga sama ya, kira-kira paling 400-500.000. Saya baru duduk, udah diunggah, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandara Kuala Namu. Cuma nyebrang laut, udah sampai Medan, ya kan? Wah, saudara, begitu sampai Medan, kemudian saya bilang sama adik saya, tinggalnya di sini di Jalan Bio, udah nggak usah jemput, saya naik bis aja, nanti jemput di Gagak Hitam sini aja, di stasiun Polnya Gagak Hitam. Oke, saya naik bis. Saudara, di bis saya lihat ke depan ada satu anak muda naik sepeda motor, nggak pakai helm, bawa sepeda motor, satu tangan pegang sepeda motor, satu tangan pegang handphone, sambil ngegas sepeda sambil pegang handphone. Ah, ya, gimana
Dan lumayan kalau jalannya di pinggir sudah, dia potong kanan, potong kiri, potong kanan, potong kiri. Saya kaget sudah. Kemudian setelah itu nggak berapa lama lewat lagi mobil, potong kanan, potong kiri, belok kanan, belok kiri. Setelah itu saya lihat lampu merah, kok terus jalan? Ini Medan, Bu. Merah, kuning, hijau, hijau semua kemudian buka warna coba. Kalau orang Jawa bilang merah itu berani Pak, rawe-rawe lantas malam-malam tutup baju tak gerak baju. Merah sudah, iya kan? Saya bilang, ya Tuhan, ya Tuhan. Baru saya bilang begini, Tuhan, ini saya baru 1 hari di Medan. Kalau saya sudah 1 minggu di Medan, mungkin saya nanti akan kayak gitu lagi sudah. Balik ke setelah pabrik sudah, iya kan? Iya, kalau saya seminggu di Medan, mungkin saya lebih beragasan lagi nanti soalnya. Karena kenapa? Lihat contoh, oh begininya Medan, oh begini, buatlah apa orang bilang, lantaklah sama kamu katanya saja. Bikinlah punya aku, ya kan? Wah, aja, wah. Saudara, ini zaman dimana kita hidup, ya, kedurhakaan, kasih menjadi dingin. Kemudian dikatakan bahwa yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Penipuan hari-hari ini begitu marak, Bapak Ibu Saudara. Beberapa waktu yang lalu ada seseorang dari Lampung, saya kenal orang ini, saudara, dia telepon saya. Pak, udah lama ya nggak ketemu. Iya Pak. Saya lagi di sini nih. Di mana Pak? Di Sidoarjo. Suaranya memang suara dia sudah. Ya, di Sidoarjo. Ngapain Pak di Sidoarjo? Ini ada lelang ini. Di balai lelang ini di Sidoarjo. Ya. Ini ada barang-barang Pak. Nanti gini ya Pak katanya. Nanti saya minta tolong Pak, ini ada pembelinya dari saya Pak. Tapi nanti seolah penjualnya Bapak yang bilang gitu ya. Wah. Lalu saya pikir, ini orang benar gak ya? Saya memang tidak hafal nomornya, saya gak simpan nomornya. Tapi saya tahu persis suaranya memang suara dia. Kesalahan saya satu, saya gak minta video call. Kalau saya minta video kan ketok, nampak wajahnya, benar gak orang itu? Tapi saya tanya, bagaimana Mami? Oh dia tahu soal. Oh Mami Mona sekarang gini. Bagaimana sih? Oh si Anu begini, ini adikmu si Anu begini. Duh, dia tahu semua loh saudara tentang keluarganya. Lalu Roh Kudus bicara dalam hati saya. Ini penipu. Gak benar. Saya bilang, ya nanti ya, mana nomor rekeningmu? Nanti dia akan transfer ke rekeningmu. Nanti uangnya transfer ke rekeningmu. Nanti barangnya diambil di Sidoarjo. Ya. Tapi kemudian dia telepon lagi. Saya gak angkat. Dia telepon lagi, saya blokir nomornya saudara. Berapa hari kemudian saya lihat statusnya, fotonya bukan foto dia saudara. Penipuan. Saudara, Pak Subak ini cerita berapa waktu yang lalu ya, ada teman dia ditipu sekian M ya, sekian puluh M, sekian ratus M. Sekarang orang hilang duit loh, gak 100-200 ribu loh saudara. Sekali hilang 1 M, sekali hilang 10 M. Kok enak ya sekarang orang nipu saudara ya. Orang bisa nipu sekali nipu 100 M saudara. Sekali nipu 1 T saudara. Dan habis itu hilang. Ya, sudah ngeri. Dunia di mana kita hidup sekarang ini ngeri saudara. Ya. Kalau kita tidak benar-benar gandol Gusti, aduh saudara. Kita dagang benar ditipu orang, ya kan? Kita usaha benar dikerjain orang. Kita kerjasama dengan orang dikhianati sama orang yang bekerja sama dengan kita. Ya. Kalau kita ada dalam situasi seperti itu hari-hari ini, mungkin di antara Bapak Ibu Saudara hari ini datang dengan masalah persoalannya. Mungkin kau dalam kondisi terpuruk saudara. Namun ada satu rumus yang dikatakan seperti ini. Coba berikutnya. Ya, bahwa kita bisa menangis karena masalah kita. Kita bisa cry, menangis karena persoalan kita. Tetapi jangan sampai kita burn out. Burn out itu putus asa, frustrasi, depresi. Orang-orang yang burn out, putus asa dari hidupnya,
Saudara perhatikan di Surabaya itu orang tinggal di apartemen, ngeri sudah. Kalau mau bunuh diri tinggal buka jendela, lalu lompat, ya pikir dia Superman sudah. Lompat dari ketinggian 30 lantai, 20 lantai, 10 lantai, 5 lantai aja saudara, lompat, des, langsung selesai saudara. Kenapa? Karena burnout, putus asa dengan hidupnya. Dia merasa tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi sesuatu yang bisa kuharapkan dalam hidupku. Bahkan beberapa waktu yang lalu di Sidoarjo ada seorang mahasiswi cantik, tinggal di apartemen dengan adiknya. Anak orang kaya, wong sugih kata orang Jawa. Ya. Kenapa saya katakan wong sugih? Karena orang tuanya tidak tinggal di situ, orang tuanya tinggal di kota yang lain. Anaknya kuliah di Surabaya, tinggal di apartemen di pinggiran Surabaya, sudah masuk wilayah Sidoarjo. Nah, jadi kakak beradik tinggal di situ, bawa mobil kemana-mana, cantik, parasnya saudara kuliah di fakultas, salah satu fakultas ya di Surabaya. Satu waktu saudara, ya, dia merasa hidupnya ini gak ada harapan. Kenapa? Karena dia merasa dia kuliah di tempat di mana dia tidak merasa ada masa depan di situ, saudara. Ya. Sekarang ini kan katanya ada 10 juta pengangguran di Indonesia. Ngeri, saudara ya. 10 juta pengangguran. Orang yang di jalan-jalan itu kita tidak tahu, mungkin anak-anak muda yang lagi nganggur, stres, mungkin makanya sembarangan, saudara ya. Bawa mobil atau bawa motor itu awuran kata orang Jawa, saudara. Nah, saudara, lalu apa yang dia lakukan, saudara? Dia masuk ke mobilnya di parkiran apartemen itu. Adiknya masih di kamar, saudara. Dia bikin sepucuk surat di bilang, "Dek, jaga dirimu baik-baik ya." Lalu kemudian dia masuk ke mobil, dia taruh kantong kresek saudara di kepalanya. Dia ikat kepalanya pakai lakban, lehernya ini diikat pakai lakban. Kemudian dia sisakan satu lubang sedikit begini untuk dimasukkan gas helium. Gas helium dia beli saudara di toko yang menjual peralatan-peralatan seperti itu. Dan di mobil itu dia buka tabung gas helium itu. Helium itu masuk saudara ke dalam kantong kresek yang sudah dilakban. Kalau dia sadar, kalau dia mau menyesali perbuatannya, hitungan detik masih bisa dia robek aja itu saudara, kantong kresek itu kan selesai, selamat ya kan. Tapi dia sengaja membiarkan dirinya mati pelan-pelan ketika gas helium masuk dan dia kemudian meninggal dunia di mobil itu saudara, di halaman parkir. Wah, heboh saudara. Orang tuanya bingung, kenapa anakku saya kuliahkan baik-baik, uang gak kurang. Kenapa? Karena ternyata dari kecil orang tuanya selalu mengajarkan kepada anaknya, hidup ini keras, hidup ini penuh dengan air mata, hidup ini penuh dengan pengkhianatan, hati-hati, banyak musuh, jangan percaya sama semua orang. Itu nempel di otaknya saudara, dan dia merasa begitu buruknya hidup ini, saudara, seperti itu. Sehingga dia menangis hidupnya dan dia burnout, putus asa dengan hidupnya. Terakhir dia apa? KO, knock out. Inna ilahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Nah, sudah, tetapi yang kedua begini, kita bisa nangis, next, kita bisa nangis, tapi jangan burnout, jangan putus asa. Itu mungkin. Ya. Siapa di antara bapak ibu saudara yang tidak pernah nangis di sini? Kalau yang pernah nangis pasti banyak. Yang tidak pernah nangis, mungkin bapak-bapak yang tidak pernah nangis. Kenapa? Wah, nangis itu Pak pantang, Pak. Nangis itu cengeng, Pak. Wah, dia ajak anaknya. Kau anak laki-laki, gak boleh nangis ya. Gak boleh nangis, laki-laki gak boleh nangis. Tapi ternyata nangis itu sehat. Coba berikutnya, nangis itu ternyata sehat karena bisa menurunkan stres. Waktu kita nangis kan bisa menurunkan stres. Jadi waktu kita nangis dalam hadirat Tuhan, bukan nangis putus asa loh saudara ya. Nangis dalam hadirat Tuhan itu bisa menurunkan stres. Kemudian nangis itu bisa meningkatkan mood, kelebihan mana yang keluar dari tubuh kita, kelebihan mana itu sehingga meningkatkan mood. Kemudian bisa melegakan perasaan, ya kan? Kemudian nangis itu bisa membersihkan mata. Kalau kita nangis itu bisa membersihkan mata. Kemudian mengurangi nyeri kalau kita rasa sakit kan kadang sakit gitu ya. Kemudian kita nangis karena sakit. Itu ternyata itu bisa mengurangi rasa nyeri saudara nangis itu, ya kan? Mungkin ibu-ibu yang mulai osteoporosis ya, lututnya sakit gitu ya. Aduh, sakit, nangis ya. Nangis bukan nangis, aduh gimana nasibku ini, bukan gitu saudara. Nangis aduh ya Tuhan terima kasih lututku sakit, aduh nangis ya. Itu ternyata bisa mengurangi rasa nyeri. Kemudian
Nangis itu bisa mengontrol tekanan darah, tekanan jantung, membuat tidur lebih nyenyak. Kenapa ibu-ibu lebih panjang umur daripada bapak-bapak, saudara? Karena ibu-ibu ketika disakiti dia menangis. Ketika engkau telah disakiti, ya kan? Ibu-ibu kalau dia disakiti dia nangis. Ibu-ibu kalau ada masalah dia nangis. Ibu-ibu bilang, kayaknya itu aku, ya kan? Tapi bapak-bapak kalau dia ada masalah apa yang dia lakukan? Ngamuk, saudara. Ya kan? Kalau dia masalah apa? Rokok keras, kopi kental, budak garam internasional. Ini budak garam. Ya. Waktu bapak-bapak punya masalah dia nggak nangis, bapak-bapak punya masalah ngamuk-ngamuk, banting semua, banting piring, banting gelas, banting sendok. Untung nggak istrinya dibanting, saudara. Iya kan? Sehingga apa? Waktu bapak-bapak punya masalah, tensinya naik, tekanan darah naik, jantungnya naik, asam lambung naik. Makanya bapak-bapak lebih pendek umur daripada ibu-ibu. Kenapa? Karena ibu-ibu kalau ada apa-apa dia menangis. Bapak-bapak kalau ada apa-apa dia marah. Ya. Nah, bapak-bapak mulailah belajar kalau ada apa-apa nangis. Wah, pendeta ini bagian mana? Kok saya diajar jadi cengeng, Pak? Bukan begitu. Tadi kan sudah baca toh. Manfaat daripada menangis, banyak manfaatnya, apalagi menangis dalam hadirat Tuhan. Amin. Percaya katakan amin. Percaya katakan yes. Nah, itu sudah. Percaya katakan Saudara, ya, bulan Desember tanggal 12 bulan 12 2023. Hari yang tidak pernah terlupakan. Pagi itu saya mengantar anak saya ke stasiun kereta api. Saya naik sepeda motor karena dekat stasiun kereta api, karena dia mau berangkat kerja ke Sidoarjo. Kalau di sana biasa supaya tinggal di Medan, tinggal di Binjai, kerja di Medan karena lalu lintas transportasi baik ya, ada KRL, ada monorail segala macam. Kalau di Jabodetabek, kalau Surabaya itu ada KRL banyak sebenarnya. Jadi naik kereta api. Lalu kemudian di depan saya, waktu saya agak kencang sedikit karena udah mau mepet waktunya kereta api berangkat. Di depan saya tiba-tiba ada satu sepeda motor, tiba-tiba dia mau putar balik. Saya kaget. Saya mendadak, motor metik paling tidak boleh mendadak, pasti jatuh. Kaget saya mendadak, saya jatuh gelosor kata orang Jawa, terseret di aspal. Waktu saya terseret di aspal, saya cuma ingat anakku di belakang, dan saya nggak lepaskan motor itu dalam dada saya sudah terseret, saya tetap jaga sepeda motor itu supaya anak saya nggak apa-apa di belakang. Sudah sepeda motor berhenti. Orang yang saya menghindari dia itu yang buat saya jatuh, dia mulai gini, dia lari sudah. Ya, dia lari. Jangan lari, saya ngomong gitu udah gak bisa, sesak napas ya. Kayak apa ya? Kalau orang karo bilang apa, sedak ya. Sedak ini, udah sedak rasanya. Udah gak bisa napas sudah. Lalu kemudian orang melihat, Pak tinggi dulu Pak, biar mobil bisa. Saya nggak bisa, saya nggak bisa. Kenapa? Saya susah napas. Tolong angkat saya, diangkat ke pinggir sudah. Saya dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit sudah di IGD, dokter jaga bilang, Pak baring Pak, biar aja. Nggak bisa baring. Sesaat minta oksigen sudah. Lalu saya diberikan oksigen. Pak ronsen Pak ya kayaknya ada yang patah. Oke, di ronsen sudah. Dan hasil ronsennya, saya di ronsen juga agak miring begini, nggak bisa rebah. Kan Pak ronsen harus rebah, nggak bisa, saya nggak bisa. Agak miring sedikit di pondok, ternyata dapat hasil ronsennya. Dan puji Tuhan, hasil ronsennya di sini patah 2 sudah. Ini satu. Di sini patah 5 sudah. 1, 2, 3, 4, 5. Luas 3, 4, 5, 6, 7. Nggak ada foto-fotonya karena sebenarnya kesaksian ini ada di sesi khotbah saya yang lain tentang beres KP sebenarnya. Bahwa kita punya banyak masalah, tapi di dalam Tuhan beres KP, semuanya Tuhan bereskan. Nah itu sesi khotbah yang lain. Di situ lengkap semua foto-foto kesaksian saya. Kamu
Kemudian tiga dokter langsung menangani saya. Satu dokter terapis, satu dokter ortopedi, satu dokter spesialis bedah dalam. Dokter bedah dalam yang menangani ini rusuk ini, karena ini kan jalan pernapasan saudara. Ini jalan paru-paru, ini paru-paru di sini sudah jalan pernapasan. Makanya kenapa orang kalau kena rusuk itu bisa langsung mati sudah. Karena ketusuk rusuk yang patah itu nusuk paru-paru, mati sudah. Saudara, waktu di rumah sakit sore dokter Lisa datang. Siang itu dokter IGD bilang, Pak, udah sarapan belum? Belum. Iya Pak, tahan aja ya, barangkali ini langsung operasi karena emergensi Pak. Oke, saya siap ya. Kemudian dokter Lisa datang bilang, Pak, ini sebetulnya Pak harus operasi karena 5 rusuk 3, 4, 5, 7 posisinya gini semua semua. Rusuk 3 udah gini, rusuk 4 udah gini, harusnya kan gini sudah. Harusnya kan rusuknya kan gini nyambung. Udah gini, rusuk 4 juga udah gini, rusuk 5, rusuk 6, rusuk 7 udah gini semua posisinya sudah. Ini sambungan bahu dengan lengan ini udah lepas. Di sini ini tulangnya ini kayak gini, kesundul ke atas gini, kesungkit ke atas begini. Jadi yang ini naik gini sudah. Dokter bedah dalam di sini bilang, Pak, ini sebenarnya harus operasi, tapi resikonya tinggi sekali karena di sini jalan pernapasan Pak. Saya nggak berani Pak. Kita doa aja Pak ya, karena dokter Kristen. Kita doa aja Pak, mujizat Tuhan terjadi. Ini bisa sembuh sendiri Pak. Kalau dirusuk itu tuh secara medis bisa sembuh sendiri, bisa tersambung sendiri. Oke, di dokter saya bilang. Kemudian malam dokter ortopedi, dokter Christopher, anak Tuhan juga dia datang bilang, Pak, ini sebetulnya bisa saya operasi Pak ini. Tapi kalau ini saya operasi, resikonya di sini Pak. Nanti saya operasi di sini yang bereaksi Pak, akibatnya fatal. Oke, terus gimana Pak dokter? Ya sudah, pokoknya 4 hari di rumah sakit kita observasi saja Pak. Ya di observasi itu paru-paru saya. Sebab kalau ada satu saja serpihan tulang yang patah itu menusuk ke paru-paru saya, maka situasinya bisa jadi berbeda. Umur saya mungkin akan selesai sampai di situ sudah. Saudara, lalu 4 hari di observasi rumah sakit, kemudian dokter berkata, Pak, paru-paru Bapak aman, Bapak boleh pulang dulu berobat jalan. Nah, saudara tahu? Saudara tahu nggak? Enggak kan? Kalau saudara saya tahu Pak, ya udah saya nggak jadi cerita. Kalau saya belum cerita, saudara katakan tahu, ya kan? Saudara tahu? Belum, saya kasih tahu. Jadi sejak saat itu 3 bulan saya hanya bisa posisi duduk, tidur pun duduk sudah, nggak bisa rebah karena rebah sedikit langsung sesak napas. Ya kan? 4 hari rumah sakit saya pakai oksigen. Waktu mau pulang dokter ortopedi dokter terapis latih saya selang pernapasan supaya saya bisa bernapas tanpa oksigen. Ternyata berhasil, dicek saturasi saya tanpa oksigen. Saturasi saya masih di atas 95, bagus Pak, boleh pulang. Oke. Saudara, tapi posisi duduk loh selama 3 bulan. Kalau saudara mau tahu bagaimana rasanya enaknya 3 bulan hanya duduk, nggak bisa rebah. Nanti Bapak Ibu Saudara malam tidur, coba tidur duduk sampai pagi 1 hari aja saudara. Biar tahu rasanya itu kayak mana kalau tidur duduk sampai pagi saudara. Saya 3 bulan loh Bapak Ibu Saudara, 3 bulan. Lalu kemudian waktu itu, aduh Tuhan, tangan saya kiri digendong begini saudara. Kemudian saya pakai korset. Saya pakai korset supaya belakang ini nggak lari saudara. Ini kan udah begini semua kan, udah nggak beraturan semua bentuknya belakang. Diikat korset supaya nggak lari. Saudara, lalu ini panjang mau ngangkat gini aja nggak bisa. Jadi di rumah sakit baju saya digunting. Di rumah saya nggak pakai baju sudah. 3 bulan saya yang pakai singlet kaos kutang itu yang nggak ada lengannya. Jadi masukkan kepala, masukkan tangan ini dulu, set, baru kemudian masuk kepala, masuk ini. Hanya pakai kaos kutang 3 bulan sudah. Nggak bisa pakai baju. Kalau ada tamu datang dari depan ditutup pakai kemeja gini supaya nggak kelihatan saya cuma pakai kaos kutang ditutup begini atau ditutup sarung begini supaya orang nggak lihat sebenarnya. Tapi asli saya cuma pakai kutang. Saudara, waktu itu respon yang benar akan menentukan hasilnya seperti apa. Waktu itu kalau saya salah respon, mungkin hari ini saya nggak bisa berdiri di depan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, waktu itu respon saya, Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa? Karena hari-hari itu saya lagi semangat olahraga, saudara.
Saya semangat ngeplank. Kalau Bapak Ibu tahu gerakan ngeplanknya kayak orang push up tapi diem aja gitu ya. Push up itu kan rata ya, tapi diem aja. Dulu pertama saya coba ngeplank itu 30 detik aja udah gemetar gitu. Gak kuat nahan berat badan saya 87 kilo waktu itu saya. Gak kuat. Tapi karena setiap hari saya bisa ngeplank waktu dalam posisi sudah 300 detik. 300 detik loh sudah 5 menit diam. Itu gak apa-apa, tenang aja begini sudah 5 menit, senang saya. Perut saya mulai press mulai agak kencang. Berat badan saya dari 87 mulai turun 84, 83. Oh saya mulai senang, ya kan? 80 bisa saya sedang semangat olahraga tiba-tiba tes terjadi ini. Otomatis saya nggak boleh ngeplek lagi, karena kan nggak boleh kan begini. Tuhan kenapa? Yang kedua sudah, Tuhan apakah tangan saya masih bisa kembali Tuhan yang ini? Karena ngangkat gini aja nggak bisa, karena sampai di sini, hanya sampai di sini. Angkat begini nggak bisa, sakit, karena saya kan patah sudah. Lalu setelah 6 bulan, kemarin di roster terakhir sebelum saya ke Medan ini, dokter bilang puji Tuhan Pak, semua sudah tersambung tanpa operasi. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Dokter itu baru sekali buka rahasia. Dia bilang Pak, sebetulnya Pak 6 bulan yang lalu Pak, kondisi Bapak itu parah loh Pak. Parah. Kita 3 dokter Pak, nggak ada yang berani nangani apa Bapak. Kita cuma pasrah. Kalau Bapak ini hidup-hiduplah, kalau Bapak ini mati ya apa boleh buat. Karena sekarang ini tidak bisa dilakukan apa-apa, penuh dengan resiko, high risk, resiko tinggi. Jadi dokter juga bisa kayak gitu sudah. Daripada nanti ditangani malah mati, ya sudah pasrah aja apa yang terjadi. 6 bulan sudah. Hari ini saya bisa angkat tangan saya seperti ini sudah. Haleluya, amin. Hari Jumat saya ke dokter terapis, Sabtu saya ke Medan. Saya seminggu 2 kali ke dokter, ke rumah sakit terapi sudah. Hari Jumat saya ke dokter terapis sudah. Pak, Bapak mau ke Medan ya? Ayo Pak angkat tangan. Selama angkat tangan 120, 150, 160 gitu kan. Kemarin Pak angkat tangan, saya wah 180 Pak, sudah normal ini. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Ini udah bisa begini saudara ya, ini udah bisa begini. Wah, tadinya nggak bisa, sebenarnya nggak bisa. Kemudian saya bilang Tuhan, apakah ini nanti perut saya buncit lagi saudara? Karena dulu saya lebih gemuk dari Pak Sorbati saudara ya. Dulu kalau saya jalan begini saudara, kayak toke babi saudara. Sekarang, aduh puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini baju yang dulu saya nggak berani pakai saudara. Karena kalau dulu saya pakai baju ini, kancingnya terbuka begini sebenarnya. Hari saya pakai masih ada saudara buahnya ya. Tanpa saya olahraga seperti itu pun, kalau Tuhan berkehendak, berat badan bisa turun dari 87, sekarang 75, 13 kilo turun saudara. Saya senang sekali berikan kemuliaan bagi Allah kita. Saudara, apapun masalah kita hari ini, jangan burn out, jangan putus asa. Amin. Colek kiri kanan saudara, jangan putus asa, jangan menyerah. Satu lagi bilang begini, mau nangis lah. Haleluya, amin. Nah, saudara berikutnya. Nah, lalu bagaimana? Ya, bagaimana kita menyikapi situasi pasal 24 Matius ini? Saudara, yang pertama lidah. Firman Tuhan berkata Amsal 18:21, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Siapa di antara kita suka ngomong gini? Ah, dasar sial lama-lama sial, bukan bahasa roh saudara ya. Sial lama-lama sial beneran hidupnya saudara. Karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Anak siapalah kau ini? Dibilang sama anaknya, nggak pernah aku melahirkan anak kayak kau ini. Jadi siapa yang kau lahirkan dulu? Kalau itu bukan anakmu, ya kan? Jangan tertukar di rumah sakit anak tetangga. Iya kan? Kalau orang tua sudah marah sama anaknya, iya kan? Jadi apalah kau nanti kalau kayak gini? Jangan kutuki anakmu, Bapak Ibu Saudara.
Karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakan yang akan memakan buahnya. Dulu ada tetangga saya di Medan, saudara. Kalau dia nyanyi, saya dengar. Saya rasa ada yang aneh dengan lagunya bapak ini, saudara. Anaknya masih kecil. Karena waktu dia nyanyi, nama anaknya Rani. Rani monyetku loh. Kok monyet? Mungkin dia teringat lagu sekolah minggu, anak monyet di atas pohon. Oh, berarti anaknya monyet kan begitu, saudara. Saudara, jangan katakan hal yang buruk tentang anakmu, karena apa yang kau katakan itu yang terjadi. Tapi seburuk apapun anak kita katakan, anakku cantik, anakku cerdas, masa depan anakku dalam tangan Tuhan, dan Tuhan akan memberkati anakku menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ini aktivasi kita. Saya suka menggunakan yang akan memakan Tuhan. Berikutnya, nah, 7 kali orang benar bisa jatuh, Amsal 24 ayat 16. Namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Berapa kali saudara sudah jatuh? 1 kali, 2 kali. Saudara dagang rugi, tumpul, bangkrut, udah berapa kali saudara? Udah berapa kali bangkrut dagang Bapak Ibu? Udah berapa kali bangkrut dagangnya? Udah 7 kali belum? Firman Tuhan berkata 7 kali orang benar bisa jatuh, tetapi dia akan bangkit kembali. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Gandol Gusti. Amin. Amin, saudara. Nah, hidup mati dikuasai oleh lidah, dan 7 kali orang benar bisa jatuh, tetapi dia akan bangkit kembali. Amin. Berikutnya, ini bagian-bagian daripada firman Tuhan. Nah, Matius 25 adalah bagaimana cara kita menyikapi situasi dunia. Matius 24. Matius 25 berikutnya. Matius 25 berikutnya. Apa isi Matius 25? Ada 5 gadis bodoh, adalah 5 gadis bijaksana. 5 gadis bijaksana senantiasa mengisi hidupnya dengan minyak Roh Kudus. Saudara, isi hidup kita dengan minyak Roh Kudus, sehingga apapun yang terjadi, kita selalu berkata, aku selalu percaya tidak bakal celaka. Amin. Tapi hidupku mulia selamanya. Nanti cobalah versi bahasa Karawang bikin saja. Sama versi bahasa Batak. Saudara, yang kedua, bagaimana cara kita menyikapi? Ada orang diberikan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Ya 1 talenta, dia bilang begini, ya sudahlah, memang nasibku seperti ini, ya sudahlah, memang aku nggak bakat dagang, ya sudah, terserah Tuhan, mau mati-matilah, ya kan, mau bangkrut-bangkrutlah. Itu orang yang punya 1 talenta. Tapi orang yang punya 2 talenta, orang yang punya 5 talenta, sudah begini, kalau di satu jalan kita sudah buntu, buka jalan yang lain. Karena ada lagu berkata begini, chordnya tadi, kau selalu punya cara untuk menolong, kau selalu punya cara keajaiban, kau dahsyat dalam segala perbuatan, dan ku tenang di dalam cara. Amin. Jadi jangan berhenti pada satu titik, Bapak Ibu Saudara. Ketika kau gagal di satu titik, cari cara yang lain. Ketika kau gagal di satu usaha, cari usaha yang lain. Selalu ada jalan, pasti selalu ada jalan saat tiada kesempatan. Amin. Selalu pasti ada jalan. Dan saudara, yang ketiga, ini yang terakhir, yang ketiga, bagaimana cara kita menyikapi situasi dunia ini? Taburkan kasih. Taburkan kasih, Pak. Sekarang ini Bapak sendiri tadi ngomong di jalan raya kayak gitu, Pak. Terima. Kalau saya nggak ikut-ikutan kayak gitu, Pak, saya dikerjain orang, Pak, di jalan, disalib terus, Pak. Kapan saya maju, nggak nyampe saya, Pak. Disalib saya salib balik, Pak. Dipotong saya potong lagi, Pak. Sudah, tetapi yang ketiga, firman Tuhan selalu berkata begini, lawan dengan spirit yang berbeda. Jangan ikut arus. Lawan dengan spirit yang berbeda. Bagaimana saudara? Lawan dengan spirit yang berbeda.
Gereja terus tambah hari-hari. Nggak di Medan, nggak di Surabaya. Kalau saudara ke Surabaya di satu mall itu bisa ada 5 gereja. Ya, mari Pak Subakti khotbah di Mall Pakmur. Ya, itu di Mall Pakmur itu ada 2 gereja paling besar di situ. Gereja Paul Saron, GSJS, gereja 1 jam saja. Yang GSJS bikin di lantai 5 tempat ibadahnya. Gereja Paul Saron dia bikin di atasnya persis lantai 6 persis di atasnya gereja. Jadi liftnya itu kan 1, eskalatornya kan 1. Kalau udah mau masuk gereja, waduh kacau saja. Orang itu kayak pasar malam. Dan itu biarkannya udah menghadap. Pak, kalau GSJS ini Pak, jangan ke atas Pak, ini GSJS belok kiri, bukan kiri Pak. Kayak itu aja sebenarnya. Saya jadi ingat kayak apa itu kayak bis kalau mau di pasar Amplas ya. Taruh ciri, taruh tuh caranya itu ya jadi bis kita diri. Kan itu saya. Saudara, gereja terus tambah. Tapi pertanyaannya, apakah gereja berdampak bagi lingkungan? Apakah kehadiran gereja mengubah masyarakat di mana gereja itu ada? Gereja terus tambah. Tapi apakah perilaku masyarakat berubah menjadi lebih baik? Yang saya lihat tidak sama sekali. Di mana banyak gereja, kejahatan berbanyak. Di mana banyak gereja, karakter masyarakat yang keras tetap tidak berubah. Lalu apa yang terjadi sebenarnya? Karena kita bergereja, tapi kita tidak menghadapi dunia di luar sana dengan spirit yang berbeda. Waktu di gereja, kita menjadi anak Tuhan. Di luar gereja, kita ganti baju lagi, saudara. Menjadi baju seperti apa yang ada di luar sana, saudara. Sehingga kita tidak menghadapi dunia dengan spirit yang berbeda. Tapi kalau kita mau menang atas dunia ini, lawan dengan spirit yang berbeda. Amin. Waktu kita disakiti, katakan Tuhan memberkati. Waktu kita ditampar pipi kanan, saudara, Alkitab berkata kasih pipi kiri. Iya Pak. Dia tampar pipi kanan Pak, saya siapkan handphone Pak. Dia tampar pipi kiri Pak, saya rekam pakai video Pak. Saya nggak lawan Pak, saya kasih pipi kiri saya, tapi saya rekam video Pak. Setelah itu saya ke kantor polisi Pak, bikin laporan. Ini buktinya ada di video di handphone saya Pak. Kalau saya lawan nanti kan judulnya perkelahian Pak. Jadi benar Alkitab itu Pak, jangan dilawan. Tapi kalau ditampar pipi kananmu, Alkitab bilang kasih pipi kiri. Dulu di Alkitab kan belum ada handphone Pak. Nah sekarang kan zaman handphone. Tampar pipi kanan kan nggak sempat direkam. Kasih lagi pipi kiri. Nah tampar lagi ini dikorek. Tapi saya kan handphone Pak. Direkam lapor ke polisi Pak. Bukan begitu saudara, ya kan? Tapi lawan dengan spirit yang berbeda. Lawan dengan spirit yang berbeda. Dan kita akan melihat bagaimana kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Amin saudara. Amin. Saudara, hari-hari ini apapun yang menjadi masalah kita, katakan kau selalu punya cara untuk mari kita pakai diri. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan. Sekali lagi kau selalu punya cara.
harus berdoa. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, letakkan tangan kirimu di dada. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau melihat anak-anakmu yang mengatakan di hadapan-Mu. Kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Kami butuh campur tangan-Mu ya Bapa. Kami butuh kasih karunia-Mu Tuhan. Tolong kami tidak putus asa, kami tidak burn out ya Bapa. Dalam situasi yang kami hadapi, kami tetap memandang kepada Engkau. Kami tetap percaya pertolongan datang daripada Tuhan. Dan kami tetap percaya Engkau selalu tidak pernah terlambat menolong kami ya Bapa. Kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang pertama kepada Tuhan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang berkorban, berusaha, pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, apapun yang kami kerjakan dalam hidup kami. Kami diberkati oleh Tuhan, lewat persembahan kami, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terpujilah Engkau Bapa, kami siap memberi dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan puji dulu kepada Tuhan.
Kita mendengarkan warta gereja Betani Indonesia Setiabudi Medan Minggu 14 Juli 2024. Shalom, Gembala dan staf Gembala mengucapkan selamat hari Minggu. Bagi jemaat yang baru bergabung, kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara dengan sukacita dan menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Yang kedua, ibadah youth service minggu depan atau tanggal 21 Juli diadakan pukul 8 WIB. Kami mengundang jemaat Tuhan yang berjiwa muda untuk mengikutinya. Yang ketiga, sekolah orientasi melayani atau SOM diadakan pada hari ini diliburkan, dilanjutkan minggu depan. Sekali lagi, sekolah orientasi melayani SOM yang diadakan pada hari ini diliburkan, dilanjutkan minggu depan. Yang keempat, latihan Demus diadakan pada hari ini jam 17 atau jam 5 WIB. Seluruh WL singer musisi yang melayani minggu depan wajib hadir semuanya. Yang kelima, kemah doa Selasa tanggal 16 Juli diliburkan karena adanya kegiatan training dan ujian pejabat. Yang keenam, ibadah doa puasa diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 WIB. Kami mengundang Bapak Ibu bersama-sama mengikutinya. Yang terakhir, training dan ujian pejabat Korda Sumatera Utara diadakan pada tanggal 15 dan 16 Juli 2024. Gereja Betani Indonesia Anugerah, Jalan Bunga Sedang Malam nomor 7 19 BDK Bang Sumur Bang Subakti pukul 10 sampai pukul 16 WIB. Kami mengundang seluruh pejabat dan calon pejabat untuk mengikutinya. Tempat dan waktu ibadah EMA dapat menghubungi ketua EMA masing-masing. Demikian warta gereja Betani Indonesia. Salam sejahtera dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan berikan persembahan kita yang kedua, nanti kita berikan ke depan. Kita berdoa, terima kasih Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami yang kedua bagi Tuhan. Tuhan memberkati persembahan kami, seberapapun yang akan kami beri kepada Tuhan. Kami memberi dengan sukacita, supaya nama Tuhan dipermuliakan dengan persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak, kami sangat bersyukur buat ibadah yang sudah kami laksanakan di tempat ini. Kami sudah menaikkan pujian, penyembahan, korban syukur kami, korban bersyukur kami bagi Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu yang
Yakin sama diri Tuhan, kami akan tetap beriman dan percaya kepada Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang setia, Kau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami mengalami kadang-kadang yang tidak baik dalam hidup kami, Tuhan, rancangan yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah mengutus jauh-jauh datang pagi ini Tuhan. Utus pakai hamba-Mu dimanapun hamba-Mu melayani. Gereja yang hamba-Mu layani, Tuhan berkati. Lewat gereja ini nama Tuhan dipermuliakan. Berkati rumah tangganya, istri anak-anaknya Tuhan, keluarga besarnya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Lewat keluarga hamba-Mu Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan pada jiwa-jiwa yang selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah Engkau. Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu, buat kepala sidang kami, Bapak Pendeta Tony Sulfati yang bersama-sama dengan kami di tempat ini. Tuhan berkati terus hamba-Mu, pakai dengan luar biasa. Sikapkan terus kebenaran-kebenaran lewat kehidupan hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan, tanda-tanda heran menyertai pelayanan hamba. Lewat pelayanannya Tuhan, banyak jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa diperlengkapi, semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Berkati rumah tangga hamba-Mu, berkati ibu gembala kami yang bersama dengan kami di tempat ini. Biarlah mereka terus bersepakat, bersehati melayani Tuhan. Biarlah mereka terus menjadi kesaksian dimanapun mereka berada, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Berkati anak-anak hamba-Mu Tuhan, di masa muda mereka, kami percaya rancangan Tuhan terbaik bagi anak-anak hamba. Terima kasih Tuhan, apapun yang hamba-Mu rancangkan, apapun yang sedang mereka alami pada saat hari ini, kami tahu ada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan hamba-Mu, akan selalu merancangkan yang terbaik bagi rumah tangga hamba-Mu. Kami berdoa seluruh hamba-hamba-Mu, para pengerja, wakil-wakil gembala, para diaken, semua para hamba-hamba-Mu yang melayani di gereja ini Tuhan, pakailah Tuhan, urapi Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna bagi hamba-hamba-Mu dalam setiap menghadapi keadaan segala keadaan Tuhan. Tuhan Allah yang selalu memberikan kekuatan bagi kami hamba-Mu, sehingga dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh menjadi terang, menjadi kesaksian bagi Tuhan. Lewat hidup kami, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Bapak seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada saat hari ini Tuhan, apapun pergumulan persoalan yang mereka bawa hari ini ke dalam rumah Tuhan, kami percaya Tuhan sudah menjadi jawaban bagi umat-Mu hari ini. Jikalau ada yang sakit, Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Yesus. Jikalau ada yang lemah, Tuhan sudah memberikan kekuatan. Jikalau ada yang mempunyai kebenaran, Tuhan memberikan kebenaran. Tuhan menjadi jawaban bagi kami hari ini. Kami pulang dengan keadaan yang tidak sama hari ini. Kemerdekaan, sukacita, damai sejahtera surgawi berlimpah-limpah tinggal dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa seluruh umat-Mu yang tidak bisa hadir hari ini. Tuhan memberkati apapun menjadi persoalan mereka Tuhan, dimanapun mereka berada siang hari ini. Engkau berencana mengingatkan mereka, sehingga di hari-hari yang akan datang Tuhan, mereka boleh bersama-sama dengan kami memuliakan nama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat Sinode Bintani, Tuhan memberkati. Berkati hamba-Mu ketua Sinode Bintani Bapak Samuel Kusuma, memberkati istri, anak, menantu, keluarga besarnya. Tuhan memberkati pelayanan hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan, tanda-tanda heran terus menyertai. Lewat pelayanan hamba-Mu gereja Bintani seluruh Indonesia, nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa yang diselamatkan ya Tuhan. Berkati gereja-gereja cabang ya Tuhan, gembala-gembala, pekerja semua yang ambil bagian dalam gereja-gereja cabang. Tuhan memberkati, urapi, pakai, nyatakan kemuliaan lewat hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati bangsa ini Tuhan, damai sejahtera-Mu ada atas bangsa kami Indonesia.